Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Rabbi isqina ghaithan nafi'an mubarakan wa yadumu fi kulli 'am 'ala mamari sinin ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib li amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-'uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adal mudin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin summa salat wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wat tabi'in ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farij 'alal sallallahu ala taha khairil khalqi wa ala wal karari abil quma waz zahra ibnaha ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farij 'alal wal ali was-sahbi wat tabi'ina ba'da wat tabi' lahum salam warham umma kullaha ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Astaghfiru jalsata bisalamana wa ahduna wa salafuna as-salihun Allah yudkhiluni atana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim ala hdini hukrinatin salihah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala manawa al-imam Muhammad bin Ali al-Idrus ala manawa al-imam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali ala manawa al-Ustadz al-Habib Hashim Abdullah bin Abdul Qadir Asygaf al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa
ashabihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal qulub wa hab lana wasi'al fuhum bi jahannamil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat guru ngaji, pecinta kebaikan, pecinta amal soleh, pecinta akhirat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, niki kula sareng panjenengan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yakni Masjid An-Nur, di waktu yang baik, yakni di antara bainal isyaid di awal bulan Safar, di momentum bulan kemenangan negara Republik Indonesia Agustus. Mudah-mudahan sebab kebaikan-kebaikan yang mengumpulkan kita, kula sareng panjenengan menjadi orang yang baik dunia dan akhirat. Segala kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan di antara keluarga kita yang hamil, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir putra yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan segala kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan rezeki yang banyak yang barokah untuk sang ibadah, untuk sang ziarah Mekah Madinah, untuk menyekolahkan anak, untuk ngaji anak, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, diridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terakhir yang kita ucapkan nanti adalah kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah dulur ingkang kula hormati, hidup manusia selama 24 jam ada waktu yang banyak terbuang. Kapan waktu yang terbuang itu? Saat kita melaksanakan rangkaian tidur. Kalau kita masih siang atau maghrib isya, waktu kita manfaat. Cuman saat kita tidur itu ada 8 jam waktu yang terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana waktu yang 8 jam ini bermanfaat, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Pasal ini menjelaskan tentang adab atau tata cara saat kita bangun dari tidur dan mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan tidur. Yang pertama, saat kita masuk ke dalam rumah. Kula sareng panjenengan kalau mau masuk ke dalam rumah supaya rumah barokah, rumah tangga juga barokah, tonggo juga pilu barokah, jangan meninggalkan 6 hal. Yang pertama, 1, jangan sampai lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi ngapunten Pak, tidak semua dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk tidak salam. 1, ketika majelis sudah dimulai. Ini banyak dulur-dulur, konco-konco yang aktif maca salam sampai enten yang ngaji masuk assalamualaikum. Itu enggak boleh ya aturannya. Jadi kalau sudah katakan orang sudah kumpul ngaji, maka hukumnya tidak boleh dikatakan dalam kaidah bahwa jangan menyibukkan orang yang sudah sibuk dengan kesibukan menjawab salam. Maka di dengan kali kalau sudah ada saudara-saudara kita duduk ngaji, baca Quran dan sebagainya, maka jenengan masuk sudah tanpa harus mengucapkan salam. 2, dalam keadaan apa dulur? Ketika dulur-dulur kumpul sedang makan, aja untuk salam sampean. Wis tiang-tiang niki nudo-nudoin nak kumpul makan sampean kok salam. Sementara jawab salam hukumnya wajib. Iya kalau pas lagi santai Pak atau mantun ngeplok
kadung pas assalamualaikum sampai waalaikumsalam yang muntah kabeh. Itu nggak boleh ya. Ini kadang maunya benar, maunya baik, tapi perlu adanya ilmu. Disinilah pentingnya kalau ada sampai ngaji. Sallallahu Muhammad. Masuk jam-jam istirahat, aku malah masuk nih kamarnya pengantin anyar. Coba dia assalamualaikum sampai. Kita coba sampai lagi lancing. Oke. Lah, aturan salam itu dulu berlaku saat keluar sampainya keadaan normal, termasuk ketika masuk di dalam rumah. Baik ada orang, tidak ada orang, tetap dianjurkan membaca salam. Kalau tidak ada orang atau tempat yang baru, sampai sangat dianjurkan untuk membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat dianjurkan. Jadi sebelum kita nanti monggo amalkan nih. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, kenapa kok terus ada kalimat wa ala ibadillah sholihin? Hati-hati ya. Di sekeliling kita ini ada makhluk lain selain manusia, yakni ada bangsa jin. Makanya sering guru-guru kita menyampaikan, kalau sampai meninggalkan rumah agak lama, jangan dibiarkan rumah itu tanpa adanya penjagaan wirid atau zikir yang kita baca. Bahkan dalam hal yang kecil, Pak, saya mau meninggalkan rumah agak lama, mungkin 1 bulan. Di antara nasihat guru-guru kami, jangan membiarkan ceding itu dalam keadaan ada isinya. Terutama ceding yang terbuat dari keramik atau semen. Itu jenengan buktikan sudah, Pak, dari zaman ke zaman. Rumah yang enggak ada orangnya, kalau ditinggal dengan orangnya agak lama, mesti jenengan langsung moro-moro isinya ceding, las, habis, terembes, bahkan bocor. Padahal bangunannya bagus. Apa sebab? Ternyata di situ dibuat mainan sama jin. Akhirnya dibuat mainan sama jin. Ngomong jin aja ning kancane dulur. Jin itu. Nggih. Itu begitu. Termasuk apalagi? Termasuk yang perlu diwaspadai sampean supaya jin ini tidak mengganggu rumah kita, dalam rumah kita dan sebagainya. Biasakan rumah kita ini ada hiasan-hiasan, ada gambar-gambar orang-orang soleh, itu perlu. Sampai lihat gambarnya Almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, itu melihat saja, Pak, tanzilur rahmah. Allah menjadi sebab menurunkan rahmat. Sampai cerita Kiai Hamid, sampai cerita Kiai Saad, itu rahmat Allah mudah, senang, Pak. Gak usah pakai dalil, pakai dalil senang, Pak. Tapi andai kata mohon maaf, nyume sampean gambar itu tuh Kiai Hamid, itu Kiai Syahrini. Ayo kira-kira tang pikiran sampean rahmat apa adab? Maksiat apa boten? Gambar Syahrini di ruang tamu Syahrini. Bele Syahrini bu lambene. Pasti pikiran kita negatif sudah, Pak. Itu enggak usah pakai dalil, sudah pakai akal sehat. Nggih, apalagi ketika rumah kita ada ayat kursi, kemudian ada gambar-gambar orang soleh, kita melihat senyumnya Habib Umar, bahagia, Pak. Itu cucu Nabi. Gimana kalau kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW? Hal-hal kecil. Bahkan di dalam rumah itu ngapunten, jangan sampai ada orang gangkang, Pak. Gambar orang gangkang. Kenapa? Sebab rahmat Allah nggak mudun. Makanya moro-moro kerasukan, moro-moro diganggu jin dan sebagainya. Makanya di antara nasihat dari para guru, jenengan kalian kula kalau punya rumah jangan meninggalkan ini tulisan Umar Al-Faruq. Dulu kita sering mendapati rumah-rumah itu tulisan Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kenapa? Ya ceritanya masa dulu itu. Bagaimana ketika Sayyidina Umar ini mendapat laporan dari Musa Al-Asy'ari kalau di Sungai Nil ini ada jin yang mengganggu. Sayyidina Umar hanya titip nama tok, Pak, Umar Al-Faruq. Jin sampai sekarang Sungai Nil ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman dari jin. Makanya rumah-rumah yang kadang pengen dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulis Umar Al-Faruq. Bagi orang yang enggak percaya, mudah-mudahan didatangi sama jin. Ayo percaya sampai. Aku enggak percaya ngono-ngono iku. Amin.
Mudah-mudahan malam ini diganggu sama jin. Amin. Amin dari kamu. Kadang ada orang gitu-gitu gak percaya. Oh, kok itu gak ada dalilnya. Masuk semua pakai dalil, Pak. Oke. Ya repot lagi. Sudah tulisan Quran gak ada, Yasin gak ada, ayat-ayat kursi gak ada. Perlu masang tapal kuda. Sandal jaran apa? Dulu ada, sekarang banyak yang sudah mengurangi dibagi baru kayak pengajian. Masuk di pintu ditaruh yang namanya tapal kuda, sandal jaran apa? Dulur, sampai nopo kaitannya sandalnya jaran dengan kecil dengan keselamatan rumah? Tidak ada. Daripada sandal jaran, mending sandal Pak Citris apa? Yang saben dino masuk ke masjid, saben dino ngaji dulu lebih barokah. Insyaallah jin begitu loh. Kalau sandal mata. Lah, yang pertama baca salam. Coba saya buktikan sudah. Rumah yang tidak ada orang sama rumah yang ada penghuni orangnya. Contoh paling gampang, perumahan. Perumahan itu Pak, kontraktornya sama, arsiteknya sama, semennya sama, mungkin biayanya sama, terus pasirnya sama, atau malah keramiknya mungkin sama. Tapi mohon maaf, kenapa kok rumah yang tidak ditempati gampang retak? Plafonnya mora-mora jatuh, tiba-tiba retak dan sebagainya. Padahal sama, Pak. Kenapa retak? Mohon maaf, gangguan dari bangsa jin. Makanya masuk rumah ada orang, nggak ada orang, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk sampai boleh percaya atau tidak, tapi kami ngamalkan Pak. Napa niku dulur? Kalau supaya jin ini nggak kemana-mana, sampai mau meninggalkan rumah setengah tahun atau jadi bang toib lama nggak pulang-pulang sampai telasan lebaran, itu caranya gampang. Gimana? Pojok-pojok rumah kasih yang namanya tulangnya kambing, tulangnya habis dimakan, dagingnya sampai habis makan, nanti tulangnya Pak sampai taruh pojok-pojok itu, tulangnya kambing, sapi, ojo iwak teri itu lur, semut itu kan tuh ya, tulang sampai boleh percaya dan tidak, tapi ini ilmunya begitu. Nanti jin itu nggak kemana-mana Pak, di mana mainan dengan tulang itu, karena jin itu senang dengan tulang. Ya sama dengan anak kecil sampai kasih emas, udah kira dimakan Pak, tapi coklat, dimakan anak kecil, coklat tapi emas, emas, lain sesuai dengan seleranya kan, lah jin itu punya selera dengan tulang. Makanya ulama-ulama itu kalau tinggalkan rumah, pojok-pojok rumah dikasih tulang, supaya apa? Jin tidak mengganggu tempat yang lain. Percaya nggih? Bagi yang nggak percaya, saya doakan mudah-mudahan malam ini jin datang ke rumah saya. Nah, ayo kita buktikan dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya sampai kalau anak kecil jangan bingung. Dada anaknya yang kecil itu, ini kita Pak ya. Sampai tuliskan di sini bil usbu dengan telunjuk. Apa tulisannya? Umar Al-Fat bil usbu. Cukup dengan telunjuk. Kalau yang kejang-kejang ini anak kecil. Aduh rapi ini sampai kejang-kejang lain Pak. Lain. Satu salam. Jadi terus salam nasi. Mengalami lancing. Satu salam. Yang kedua, masuk rumah itu Pak, jangan meninggalkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dunia ini Pak, sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Sumbernya dari Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena Nabi Muhammad, andai kata bukan karena Nabi Muhammad, niscaya saya tidak menciptakan alam. Jadi kalau kita ini pengen rumah aman, jangan sampai lali maca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita amalkan malam ini Pak. Saya nggak ngaji jauh-jauh. Yang perlu kita amalkan malam ini. Satu, masuk rumah assalamualaikum. Yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bebas. Sampai mau sholat tibil bulu monggo, atau yang paling singkat sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Kalau ingat
Dabuna Ki As'ad Syamsul Arifin arwah jo di dulu ayat kursi bodoh ayatul hifd paling betul lagi iya mari sebab paham kan bisa sing tinggal mana barang-barang dulu makin harus begini sampai ya. Lah ketika kalau ada sampai maca ayat kursi, lah di dalam ayatul kursi itu ada ayatul hifd, ayat penjagaan. Mana kalimatnya? Wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Maka barang siapa orang yang membaca ayat kursi, ketika masuk rumah dia oleh salam sallallahu alaihi Muhammad ayat kursi, maka penghuni rumah ini termasuk harta benda sampean atau sesuatu yang ada di dalam rumah nanti gak usah khawatir Pak, maaf ya, gak usah satpam, gak usah security, gak usah pengamanan, gak usah CCTV Pak. Ada kekuatan yang lebih kuat dari itu semua. Apa itu? Kekuatan Allah, kekuatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau ke Pasuruan ada pondok Darwah, ada pondok Sunsal, Salafiyah, Sunniyah, Salafiyah, pondoknya Habib Taufik. Itu santrinya ratusan Pak. Tanpa pagar Pak. Halo, pondoknya tanpa pagar. Ini akses keluar mungkin 100 meter sudah jalur pantura nasional Pak. Tanpa pagar. Itu santri ratusan anak ya. Anak keluar sampai ini Pak, pagar gede-gedean. Nggih, diawasi CCTV. Napa tangguh? Ayo, kenapa? Enggak ada zikir. Gersang hatinya. Tapi santri ratusan Pak. Itu Habib Taufiknya beliau dakwah kemana-mana. Tapi santri keluar melangkah ke jalan besar saja nggak berani Pak. Kecuali atas tugas atau izin. Kenapa? Sebab dijaga oleh bacaan zikir-zikir yang dia baca, ayat kursinya, hizibnya, ratibul hadirnya. Makanya mohon maaf para jamaah yang kami hormati, kalau yang mau masuk ke rumah kita ini katakan kambing, mungkin pagernya bambu atau kayu. Kalau yang masuk rumah kita ini kucing, mungkin pagernya agak rapat Pak. Tapi namun kalau yang masuk ke rumah sampean ini jin, setan, atau maaf orang yang bermaksud hasud kepada keluarga sampean, apa pagar kita? Tulisan dilarang orang jahat masuk ke rumah ini, atau dilarang jin masuk. Gak iso Pak. Apa pagar keluarga sampean? Quran. Ayo bangun keyakinan. Yang menjaga keluarga kita ini adalah Quran. Kok masih tanya dalil? Ada dalilnya. Mulai kapan mau Quran pakai dalil? Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang mafhum mukhalafahnya. Andai kata sekarang saya kasih pemahaman yang berbalik. Gak baca Quran wis. Sampai moro-moro masuk rumah tanpa assalamualaikum, tanpa sholawat, langsung nyanyian sejawan madu. Terus tilem sampean. Ayo. Dadi nopo to? Atau nanti lagu sih Mas. Sing sanggup isun yo misal ta wis lagu ngoten niku dulu mau jadi apa? Bisa kira-kira mimpi Nabi Muhammad atau sampean yang sedang sama jalanan masuk rumah langsung ngeng. Insya Allah setan begitu loh. Jin-jin akan datang. Terus gak percaya sama ayat. Sampai coba saja dengan cara yang berbalik. Atau mungkin yang gak percaya dengan tahlilah, dengan ayat-ayat Yasin dan sebagainya. Oh, saya nggak yakin Yasin sama tahlil itu nyampe ke hati kubur. Sekarang sampai balik saja sudah. Sampai balik, ya kita doakan buki-buki yang meninggal dunia masuk neraka. Ayo kira-kira mau sampai ya? Wih, kok tunggu deh? Katanya doa nggak nyampe. Didoakan jalan kok, kamu. Ya doa ini nyampe, apalagi yang disampaikan ini adalah Al-Quran jelas. Selama itu kebaikan, nggak usah pakai dalil. Orang pikir juga pakai dalil. Selama nggak melanggar aturan undang-undang dasar, tidak menyalahi Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, tidak merugikan tonggok, sudah jalan yang normal, tidak harus pakai dalil. Nopo malih dalil jelas. Understand? Yes. Okay. Inggris bisa namanya. Siji, salam. Nomor kali, salawat. Yang ketiga ayat kursi. Jangan ditinggal Pak. Setiap mau masuk ke rumah ayat kursi akan dijaga nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nama malik termasuk kulhu kalau perlu 3 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu ketika masuk ke rumah. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa diamalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
para jamaah dulur ingkang kula hormati, adapun persiapan saat kita hendak melaksanakan yang namanya ibadah tidur untuk sehari-hari kita, yang pertama fa idza staiqadta minan naum fajtahid an tastaiqadha qabla tulul fajri. Ketika kalau ada sampai bangun dari tidur, maka niat yang harus atau semangat yang harus kita tanamkan kepada kita antas taiqidho qabla tulu'il fajri. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang harus kita niati, yang harus kita lakukan niat untuk bangun sebelum subuh. Oke, halo, Pak. Pokoknya kalau mau tidur jenengan harus ada niat. Pokoknya esun kudu tangi saderenge subuh. Bangun tidak bangun, yang penting niat bangun sebelum subuh. Harus ada niat seperti itu. Harus ada niat. Oke? Andai kata kok kesiram, andai kata kok terlanjur dan sebagainya, jelas jenengan dapat pahala nih niat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai para jamaah ingkang kula hormati, ketika kalau ada sampai mau tidur, di antara perangkat atau persiapan tidur, satu, usahakan punya wudu. Masuk rumah, ya otomatis habis pengajian langsung tidur, punya wudu kan, insya Allah. Andai kata ngantuk, jenengan usahakan wudu kembali. Jangan sampai kita ini 8 jam tidur tidak punya wudu. Coba, ambutan jujur-jujuran. Bapak-bapak yang istiqomah mau tidur punya wudu, angkat tangan. Jujur. Pak Citris, Mas Budi, Nangmat, mesti Nangmat pun. Sampai kadang-kadang. Sampai sendiri. Oh, itu Mas Dija. Kadang-kadang. Tapi kadang lali nih, yuk. Ya Allah, Pak. Ayo nangis. Kula niki ya Allah menyampaikan ini, Pak. Eman. Sampai niki wis kadung ning cedhik, kok ngoyo tok niku kok mboten sekalian wudu niku kan eman lho. Rugi-ruginya orang. Ayo berjanji. Saya berjanji. Ayo bismillah wis. Ayo. Saya berjanji. Insyaallah. Iki kaget aku insyaallah. Terus sampean wajib betul siap masalah. Saya berjanji. Insyaallah. Setiap tidur akan istiqomah jaga wudu. Pokoknya setiap masuk ning cedhik wudu. Mugi-mugi istiqomah kuyat. Amin. Istiqomah, Pak. Dan ngapunten, kami tidak zaroni ya, bisa ngajar bisa ngelakoni. Emang sampean banyu wangi niki wis namine banyu wangi male, Pak. Banyune enak adem lho. Bayangkan, mondok orang nih Pak, gede pal betok, pal 6, pal 4 kasak, wong Sorjo, arwah sara aing Pak. Gak ada air. Wong Sorjo kok se Palestina sampean. Wong Sorjo iku angel banyu Pak, mon sepal betok pal 6. Dhuwur Pak, itu sara aing. Soro banyu Pak, sampean kan enak. Ayo ta. Biasakan istiqomah dengan wudu. Makanya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana panjenengan mengenal umat panjenengan nanti pada hari kiamat? Sementara umat ribuan dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa sampai Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, nanti umat saya itu punya kondol, punya tenger. Apa tengernya? Akan kelihatan di wajah-wajah mereka cahaya wudu. Apa tuh Pak? Sak cemeng-cemengin dia, sak coklat-coklatnya dia, kadung demen wudu, enten cahaya sudah. Ada cahaya. Aja ngapus sampean. Dulur. Tapi koko Cina putih. Deleng jelu lah nih. Deleng niki medeni yo, Pak. Kok jarang ngurip kok nggih. Kenapa? Tidak ada cahaya wudu. Mudah-mudahan kita istiqomah wudu nggih. Apalagi ketika mau tidur. Sanggup ya? Sanggup. Kemudian selain kita menjaga wudu saat tidur, apa manfaatnya? Orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, satu manfaatnya menurut Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, satu, orang itu dicatat orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidur. Kenapa? Dalam keadaan suci.
Engko tak ono kang takon, kepundi kadung kesemplok mikiri kesemplok wis. Sampeyan jangan mikiri halangannya dulu, Pak. Berjuang dulu baru ada tantangan. Turun apa-apa, kelenti kadung. Oh, sampeyan mutu kerin, persoalan kesemplok atau ketika tidur sampeyan tutot brokodot itu terserah sudah. Yang penting ketika mau tidur punya betul sanggup nggih? Eman, Pak, sampai sehari-hari ngaji, padang pengajian, tapi akhlak yang terkecil, mau tidur saja nggak punya betul. Siap? Siap. Nyaudu. Manfaatnya dicatat orang yang zikir. 2. Orang yang punya wudu ketika tidur selama 8 jam, maka insya Allah badannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia ini dalam keadaan suci. Oke? Tapi nggih, aja kaku-kakuan, Pak. Kok mari untuk sebelum rapine, sebar pade lah. Coba. Tetap normal saja sudah ya. Nanti kalau gawe anak sampean. Ya, 1 manfaatnya dicatat orang yang zikir kepada Allah. 2, badannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 3, mudah-mudahan ada kesempatan peluang besar untuk apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang insyaallah haulnya tinggal 2 bulan lagi, mudah-mudahan nyampe ke sana. Okay? Beliau berdoa begini, ya Rabbi syarifni biru yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kasiri ya Rabbi syarifni biruyati sayyidi. Ya Allah, muliakan meripat kula niki Allah untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad. Nah, bisa mimpi Nabi Muhammad itu, Pak, caranya 3. 1, bisauq, ada kerinduan. Gimana mau mimpi Nabi Muhammad? Ngapunten, Pak. Kita mau tidur gak sempat rindu sama Nabi Muhammad. Bu. 4 hari yang lalu saya ketemu tukang ruqyah. Kemudian terus dari Solo kata ada nafsu ayo. 4 hari yang lalu saya ketemu dengan tukang ruqyah. Masya Allah, tamunya banyak sampai dari Probolinggo. Kemudian ternyata ada anaknya kerasukan jin. Ternyata kan dimediasi, Pak. Akhirnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ditanya sama si bapak yang tukang ruqyah ini, Ustaz yang ruqyah ini, jin, sampean bisa masuk anak kecil ini dari mana? Aku masuk ketika ibunya nidurkan anaknya sambil nyanyi Nina Bobo, oh Nina Bobo. Itu ngundang jin, Pak. Gak percaya? Sampean buktikan. Kepala jin. Soalnya jin itu gitu. Ya Allah, itu hal kecil ya, hal kecil. Dan itu bahaya. Makanya apa tadi Ibu, pendidikan anak harus dengan ilmu. Sama kalau nidurkan anak jangan nina bobo. Sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub dan sebagainya. Nina bobo ini mendatangkan jin. Lagi nyanyinya itu ngapus itu, Pak. Nina bobo, nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Oh, kan mengancam sama anak kecil itu, kasihan. Kalau tidak bobo nyamuk datang. Iman, ayo benarkan ya kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian para jamaah yang kami hormati, yang kedua apa? Mahabbah. Ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nah, sampai ditanya cinta sama Nabi, nggih. Mau tidur pakai siwak? Boten. Siwak mau tidur pakai siwaknya sampai kita mau siji ya. Jangan, Pak. Siwak ini bukan satu. Di mobil ada, di tempat wudhu ada, di tempat makan ada, di tempat tidur ada. Jadi eling dulur. Sampai ini kadang ganti dengan urusan dunia ganti, tapi urusan akhirat tidak ganti. Sampai berangkat, bapak-bapak mau kerja, balik, ditanya sama istrinya, apa kok balik Mas? Iya dek, korek ketinggalan. Sering gitu? Kok balik kan? Nggih, rokok ketinggalan. Sering. Coba, apa kok balik? Iya dek, siwak ketinggalan nanti. Ada siwak benmong siji kalau dia ketinggalan sampai. Kadang sudah punya siwak satu hilang, belum nawi stop penting tuku. Jangan, Pak. Nabi itu, ngapunten. Saya bawa kitab Ihya Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah
di akhir zaman yang dilupakan oleh umat akhir zaman. Ternyata di sini Pak, manfaatnya orang pakai siwak ada berapa? Setidaknya manfaatnya itu ada 28 manfaat. Kalau fadilahnya kan banyak, ada manfaat. Kapan Nabi itu pakai siwak? Satu, indah dukhulil masjid, masuk masjid siwakan. Indal khuruj, ketika keluar masjid nanti siwakan. Mudah-mudahan ilingi. Kadang kalau dia pergi lali itu loh. Mudah-mudahan ilingi nanti keluar pakai siwak. Iling-ilingan pun, apa dia lali? Siwaknya udah yuk, iling lagi. Termasuk yang menarik apa? Asiwak indal adzan. Siapa tuh kan ada? Karena nanti siwakan ketika ada. Oke. Putih siwak ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kali modelnya jujur dulu. Termasuk asiwak indal mu'asyarati zaujah. Ini siwak ketika mau kumpul sama istri. Halo, kok menengah deh? Sing kober. Nah, ini kita Pak ya, Nabi begitu. Nabi itu ketika mau kumpul sama istrinya pakai siwakan dulu Pak. Allah. Makanya siwak ini jangan hanya punya satu, tapi sepedanya, di mobilnya, di tempat wudhunya, di tempat makannya, di tempat tidurnya, tentunya di tempat yang mulia. Oke, dan sekedar masuk lagi, mohon maaf, banyak sebagian orang, ini orang-orang kuno tapi kadang siwak itu ditaleni tentang tasbih. Ditaleni tasbih, bagus. Maunya supaya eling terus dulu, supaya dibawa kemana-mana. Ternyata di pembahasan siwak, naruh siwak kemudian ada di bawah seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makanya hati-hati, ini barang mulia. Sampeyan gak ada keris 1000, kali siwak kula siji, ayo kula dua, ibadah pundi ayo. Hah? Menengah. Masa sombong dulu. Ini senjata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai mau tidur pakai siwak, bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu, cinta, wa ta'alluq, ada hubungan. Gimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Ya jalin dengan ibadah sunnah, jalin hubungan yang baik dengan anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah saya mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu manfaat orang yang tidur punya wudhu. Satu, dicatat orang yang ibadah. Dua, badannya dijaga oleh Allah. Tiga, akan dipercepat untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad. Dan yang keempat terakhir, andai kata ninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Kalau tidurnya punya wudhu. Mudah-mudahan setelah husnul khotimah. Amin. Amin. Siap guys. Amin ya telur. Kemudian para jamaah yang kami hormati, itu persiapan tidur. Kemudian apalagi doa yang dibaca jama'al atau jam'ul yadaini. Setelah punya wudu, kemudian kita dianjurkan mengumpulkan tangan begini. Jam'ul yadaini, mengumpulkan kedua tangan, wan nafsu fihima. Kemudian meniup. Kalau bahasa pasir apa? Duduk nyemprong ya. Gini loh Pak. Nyebul. Apa ini? Nyebul ya? Nyuwuk. Paling pas nyuwuk. Jadi Pak, kadung sampai nyelup banyu ning Ustaz Kiai disemprong, itu berarti anyaran kiai gitu loh. Sampeyan kadung wonten mbah, Ustaz utawa Kiai nyuwun petungane Kiai Ustaz disemprong. Iku anyaran berarti. Anyaran nggih. Ada wonten Kiai Ustaz model wonten anyaran niku Pak. Kurang kelas berat, melakoni kurang adat dulu nggih. Kenapa? Sebab ngapunten, kalau disemprot gini, iya kadung Kiai sehat, kadung TBC. Atau mari kedudukan, ilmu lah penyakit itu. Dan ini ilmu kocok hehe sampean. Ini aturan loh ya, aturan. Makanya ketika kita mendoakan orang, coba perhatikan Habib Zain, Habib Umar, Habib Taufik, guru-guru kita, kiai sepuh, bukan nyemprong Pak, tapi gini. Gitu. Mungkin kita didukun kabeh gitu. Ya jadi didukun ngawur. Dadi wong kang nulung iya. Andai kata orang yakin kepada sampean, kang jaluk banyune kan. Ya sampean kasih, gimana caranya? Doa sebisanya sampean, tentunya dengan ayat-ayat Quran. Gimana? Ojo disumprong.
Bukan disemprot Pak, yang betul disebul. Istilahnya subuk. Jalan, beda jalan. Kalau Rabi di kemarin. Lah, jadi ketika mau tidur, tangan dikumpulkan, kemudian disebul ini. Ya, istilahnya mengeluarkan yang namanya itu tanpa ludah Pak. Mengeluarkan itu tanpa ludah. Mengeluarkan apa ya? Aroma. Mengeluarkan aroma. Mengeluarkan ini. Oh, ponamin itu loh. Ya itu mengeluarkan napas tanpa ludah. Jadi itu namanya nyemprong Pak, nyemprong tanpa ludah. Itu nanti termasuk baca Hizib Nawawi. Ada di Hizib Nawawi itu sampai nanti biasanya habis selesai baca itu. Kemudian biasanya kanan, kiri, terus garap, terus itu ada amalan begitu. Gini, termasuk ngapunten ibu-ibu, kalau mimpi jelek itu sunnah, mimpi dikejar, malampir dan sebagainya. Bu, itu sunnah satu, membolak balik, bantalnya dibalik. Kadung itu anyar berarti Pak. Oke tondo sudah. Urung berarti. Makanya ngaji yo sampean. Kalau ngaji olahraga. Ngaji jungke setiap ahad ana ketane maning dulur. Terbuka untuk muslimin muslimat al-ahya'i minhum al-Fatihah. Ya, sampean ketika mimpi buruk dan sebagainya itu sunnah meluapkan ini nopo nyemprong tanpa ludah. Gimana caranya? Bantal itu dibalik, kemudian meludah ke arah ini, tapi tidak mengeluarkan ludah. Ibu G, ya mudah-mudahan mimpi jelek sehingga bisa ngamalkan. Tidak harus diamalkan Pak ilmu niku G, harus diamalkan. Tapi ngapunten Bu, kadung sampai meludah tanpa mengeluarkan air tadi ludah, jalur tolong yo delengo. Aduh ono kang lanang aja tidur iki. Termasuk perhatikan cara meludah itu ke arah kiri. Tapi ngapunten nggih, ini hal kecil Pak, tapi sering terjadi. Yang biasa liwat ngalor, kalau pas ludah, ini otomatis kan meludahnya ke arah kiri, ke arah kiblat. Jangan Pak, nggak boleh. Gimana caranya? Roto miring. Ya, roto miring. Kalau suka dicontoh, bisa dulu apa ngalor. Ada ludah, otomatis ke arah kiblat. Gimana caranya? Miring kan? Sekiranya tidak menghadap ke arah kiblat. Hal kecil, tapi perlu diamalkan. Lah, menyebul tanpa mengeluarkan ludah, tangan dikumpulkan begini, ma'a qiraatil ikhlas wal mu'awwidzatain, nggih. Membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas wa mashu mastata'a min jasadihi, dan menghabis sambil menyebul tadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, An-Nas. Gitu. Nggih. Wa mashu mastata'a min jasadihi, mengusap seluruh anggota badannya semampunya. Iki sunnah. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ngamalkan gitu loh. Derek. Mudah-mudahan malam ini bisa diamalkan gitu. Termasuk larangan saat tidur karena sudah ada tondo, kisah. Ya wis paham. Mari-mari. Dulur, termasuk ketika tidur larangannya dari Nabi apa? Tidur dalam keadaan tengkur. Hati-hati loh ya. Anaknya sampean, bu, suaminya sampean, nggak boleh tidur dalam keadaan tengkur. Wong bunyi niku nanti sanjange telik, kadung turu aja tengkurep, wateke atos, kaku, wangkot, ngamukan dan sebagainya. Ternyata betul, sesuai dengan hadis. Hadisnya Nabi mengatakan orang yang tidur dalam keadaan tengkurap itu pakai tadi, rahmat Allah nggak turun. Nggih, rahmat Allah nggak turun, terutama anak-anak kita. Termasuk apa? Kalau tidur jangan biasa telanjang. Ada tidur pakai celana pendek, jangan Pak. Itu ada maksiat, ada sesuatu yang menjadi sebab rahmat Allah nggak turun. Oke, betul asal, oke? Tidur dalam keadaan tengkurap.
tengkurep. Kadung malam Jumat bapak itu turu tengkurep asal. Pokoknya ono ini tidak apa-apa. Oke, itulah diantara persiapan orang yang mau tidur. Termasuk ini Allah yang nama illa wasiatin. Termasuk jangan lupa kalau mau tidur tulis wasiat. Tulis pak wasiat. Tulisan wasiat. Wasiatnya ojo sawah kan. Itu masya Allah pak. Mohon maaf ya. Ada kata boleh saya sebut. Siapa yang mengamalkan ini? Ternyata mantan Presiden Soeharto itu punya kebiasaan ini. Saya dengar cerita di antara manakibi jarang. Ya sejarah hidupnya Soeharto ya. Sejarah hidupnya Presiden Soeharto itu, Pak Harto itu punya kebiasaan perencanaan yang akan dilaksanakan besok itu ditulis dan ada di samping tempat tidurnya. Itu versinya presiden karena kita ini versinya umatnya Nabi Muhammad sama Nabi digagain nulis wasiat. Itu aturan-aturan yang diperintahkan saat kita menjelang tidur. Mudah-mudahan bisa diamalkan sehingga kita menjadi orang yang bisa bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ini bulan Agustus, monggo isilah kemerdekaan dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai gerak jalan tidak sholat. Pahlawan yang ada di bawah tanah ini pak, mereka berjuang dengan darahnya, dengan nyawanya. Jangan sampai diinjak-injak dengan cara yang tidak benar. Begini Banyuwangi diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiasat itu punya cara. Tanggal 17 Agustus pada subuh itu baca Yasin 3 kali. Setelah itu bacakan tahlil, diisi pengajian, kemudian baru rangkaian upacara. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus takmir Masjid Agung kumpul lagi, baca Yasin 3 kali, kemudian tahlil, setelah itu ngaji. Oke? Ya untung-untung mohon acak gitu loh. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mudah-mudahan kita mengisi dengan cara yang benar sehingga para pahlawan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.